96. Aku kirim datanya sekarang. Kau coba baca sendiri dan tarik benang merah dari data-data yang mencurigakan. Dan boom. Kau akan tahu, kata Topan, bermain teka-teki. Aku lagi malas, aku ingin dapat laporannya saja, kata Lukas. Halah, kau ini kan sudah pekerja biasa. Jangan malaslah, balas Topan dengan tawa. Tidak ada salahnya bagi Lukas untuk membaca lagi data-data yang telah dikumpulkan Topan. Data-data yang sudah lebih orisinil. Beberapa yang berhasil Topan pastikan ada yang sudah dimodifikasi. Tapi data ini akan dia simpan sendiri dulu, siapa tahu timnya Melanie telah meng-cross-check dan tidak menemukan kejanggalan. Lukas menanyakan lagi tentang barang-barang yang dipesannya ke Topan. Tenang, barangnya sudah kudapatkan semua. Kau kangen ya melakukan misi-misi berbahaya sampai memesan barang-barang canggih ini. Pancing Topan. Aku ada orang yang harus kulindungi sekarang. Tampaknya titik darah penghabisan tidak cukup. Makanya aku pakai cara pintar dan canggih. Bukankah itu upaya yang sangat romantis? Wah, Lukas yang sekarang bukan lagi raja wanita ya. Baguslah kalau begitu sobat. Kau sudah menemukan jati dirimu sebagai laki-laki sejati, Topan salut. Lukas mengamini itu. Dulu waktu masih aktif sebagai tentara tim elit militer, dia sangat mudah mengajak perempuan ke kamarnya. Dia bisa mendapatkan siapapun pada waktu itu. Tapi, hanya kesenangan sesaat yang dia dapat. Tidak ada yang membuat hatinya bergetar. Baru kali ini dengan Melanie. Rasa-rasanya inilah kali pertama Lukas benar-benar jatuh cinta. Jatuh cinta yang murni. Dia rela melakukan apa saja demi Melanie. Rela berguling di atas ranjau demi Melanie. Tidak, itu bodoh. Bisa mati konyol. Cara pintar mencintai Melanie adalah melindunginya menghadang bahaya dan selalu keluar dengan selamat. Dengan cara-cara cerdas dan perhitungan yang matang. Mulai saat ini, Lukas pastikan, meski dia dihantam badai, tubuhnya masih kokoh. Barang-barang yang dia minta Topan sediakan harganya luar biasa mahal. Tak masalah. Dia masih punya uang dari hadiah balapan waktu itu. Randy yang membantunya mengelola hingga sekarang uang itu bertumbuh berkali lipat. Uang itu akan digunakannya untuk membantu Melanie bila mana saatnya tiba. Setelah bertelepon dengan Topan mengenang masa lalu, Topan meneliti data itu lagi. Benang-benang merah berhasil dikaitkannya. Sebuah lembaga mencuat tapi tanpa nama. Sebuah grup perusahaan yang bergerak di bidang finansial. Perusahaan gelap berkedok pialang saham. Mereka mengincar perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sedang bergerak menguntungkan. Mereka masuk dalam jejaring tak kasat mata, sebuah proyek yang seolah menguntungkan, tapi sebenarnya menjerat hingga ke akar. Tanpa sadar perusahaan itu berada di cengkeraman. Sukma Group adalah incaran utama mereka. Lukas langsung menelepon Topan lagi, meminta bantuan dengan imbalan besar. Lukas, tidak perlu kau beri imbalan, aku bersedia melakukannya untukmu, kata Topan. Oke, bantu aku untuk mengintai pihak-pihak yang bersembunyi di kegelapan ini. Siang itu sekitaran Jakarta hujan deras. Lukas beredar di ruangan Melanie. Mengamatinya dengan perasaan kagum dan cinta. Sesekali Melanie melirik dan salah tingkah sendiri. Lukas menyeringai konyol. Demi mengusir kekikukan itu, Melanie bertanya pendapat Lukas tentang beberapa hal. Hujan di luar tampak dari kaca dinding ruangan Melanie. Lukas berdiri dekat jendela. Dingin, dia pun berinisiatif membuatkan minuman coklat hangat untuknya dan juga Melanie. Lukas menyadari Melanie memperhatikannya juga dari tadi. Dia melihatnya dari pantulan kaca dinding. Lukas usap kaca itu hingga wajah Melanie terpantul di sana. Lukas menatap mata Melanie di pantulan kaca. Melanie mengetahui itu, kaget, lalu membuang muka dengan kikuk. Getar-getar di dada inilah yang membuat Lukas candu. Kadang dia merasa lucu, getar-getar ini seperti anak remaja baru kasmaran. Apakah ini yang justru membuat perjuangan cinta jadi lebih menarik? Padahal dia dan Melanie sudah tinggal serumah, setiap hari berduaan di dalam ruangan. Tapi getar-getar ini bukannya semakin membiasa, malah makin bikin berdebar. Kalau saja Lukas bisa menghitung butir hujan yang turun, sebanyak itulah cintanya kepada Melanie saat ini. Hujan perlahan-lahan reda. Lukas mengajak Melanie untuk ikut berdiri di sampingnya di dekat kaca. Ayo, jangan sibuk melulu, ajak Lukas. Lalu Lukas menunjuk busur pelangi yang melengkung indah melalui gedung-gedung pencakar langit. Melanie terpana.
Tanpa sadar keduanya berdiri semakin dekat. "Cantik sekali," ucap Melanie. Lukas bukannya ikut menghadap ke arah pelangi, dia menghadap Melanie. Matanya lekat tanpa kedip memandangi wajah Melanie. Melanie sadar, "Apa sih?" Nada tanyanya terdengar manis manja. "Aku memandangi sesuatu ciptaan yang lebih cantik daripada pelangi," kata Lukas. Melanie memerah pipinya. Dia memutuskan untuk kembali bekerja. Lukas tersenyum dan tertawa kecil. "Sampai kapan kamu bersikap seperti ini?" Seperti sedang berperang dengan hati yang selalu jujur, batin Lukas. Hujan sudah benar-benar reda. Tiba-tiba Pak Haryanto menelepon Lukas. Dia mengangkatnya di luar ruangan. "Kelompok Ruji mengincarmu lagi," tanya Pak Haryanto. "Benar. Padahal sebelumnya mereka sudah mundur. Pasti ada yang menyuruh mereka lagi. Dugaanku Galatama. Ini karena Lukas berhasil membatalkan pernikahannya dengan Permatahari." Pak Haryanto sebenarnya sedikit menyesali Lukas yang ikut campur dengan urusan Permata. Tapi dia tak memungkiri hubungan dekat Melanie dengan Permata yang bagai saudari. Lukas menjelaskan rencananya ke depan. Dia akan menghadapi kelompok-kelompok yang masih mengincarnya dengan cara cerdas dan selamat. Pak Haryanto menyetujui cara Lukas. "Hati-hati dengan kelompok Ruji. Saat ini mereka kelihatannya tidak begitu kuat, tapi siapa tahu. Mereka asalkan backingannya kuat, mereka pun sangat kuat." "Siap, Pak." Mumpung lagi di luar ruangan, Lukas menuju ruangan para penjaga. Lee berada di sana. Lukas pun mengajaknya duduk-duduk santai bermain catur mengasah pikiran. Bidak catur sampai terjatuh ketika ponsel Lukas bergetar-getar. "Siapa sih? Kenapa gak diangkat saja?" protes Lee. Lukas mengecek nomor yang meneleponnya. "Tak dikenali, gak kelihatan nomornya." "Menang lotere kau ya?" tuduh Lee. "Buat apa aku ikutan lotere?" Lalu ponselnya berdering lagi. Lukas sudah memasang aplikasi pendeteksi nomor tak dikenal. Dia langsung tahu siapa yang menelepon ini. Afiliasinya dengan siapa. Dia mau mengerjai orang ini sampai kesal ke ubun-ubun. "Halo," angkat Lukas. Lukas berkata. Tanya balik suara di sana. "Ya, ada apa? Siapa ini?" Lukas pura-pura tidak tahu. Lee yang di dekatnya mendengarkan. "Kau ingin dapatkan ganti rugi atas mobil jelekmu yang ringsek waktu itu." Tembak orang itu tanpa teden aling-aling. "Kau bicara apa? Aku tidak paham. Bukannya kau waktu itu mengemis-ngemis minta diganti mobilnya?" Suara orang ini sengak sekali. "Hei Bung, bicaranya yang asyik dong." "Siapa kau?" Juragan Duit kaget. Balas ejek Lukas. Lukas berkata memang pandai mulutnya berkata-kata. "Kau tahu siapa kami? Siapa kalian? Memangnya penting?" Bersambung. 97. Orang di seberang sana tertawa renyah. Ia malah ketawa, tegur Lukas. "Kau mau tidak mendapatkan ganti rugi?" Tawar kembali orang itu. Memangnya siapa sih ini? Coba bilang deh, siapa tahu aku ingat." Terdengar hela napas berat. Hela napas yang bisa kau tarik kesimpulan bahwa dia sedang kesal. Lukas berkata, "Hanya dengan kami kau boleh bertingkah seperti ini. Kami tidak mempermasalahkan kekurang ajaranmu." "Halah, siapa kalian aja aku gak tahu. Kalau tahu kan siapa tahu aku bisa sopan dikit." Lee menyaksikan cara Lukas berbicara di telepon. Dia heran sekaligus pengen ketawa dari tadi. "Oh, aku baru ingat. Kalian dari kelompok yang apa tuh, namanya, Oli Sepeda ya?" Lukas isengnya kelewatan. Dia melihat raut wajah Lee berubah, dari heran ke khawatir. Sepertinya Lee langsung bisa mengasosiasikan candaan Lukas ke nama kelompok Ruji. Dia menggelengkan kepala kepada Lukas. Orang di seberang tertawa seperti dipaksakan. "Kami punya pertanyaan. Kau bodyguard atau badut?" "Wah, bisa balas bersenda gurau juga rupanya. Kupikir kalian robot getir. Ya kalau bisa jadi badut bodyguard terkuat memangnya tidak boleh." Lama-kelamaan orang di seberang sana habis kesabaran, sudah basa-basi tidak pentingnya. Samar-samar terdengar suara benda dibanting dari sisi penelepon. "Kami hanya ingin menunjukkan itikat baik untuk membayar ganti rugi atas mobilmu yang rusak waktu itu." Balik lagi ke pertanyaan awal, gak usah bikin aku nebak-nebak deh. Kesal aku kalau tebakanku nanti salah. "Mending situ aja yang bilang sekarang," balas Lukas. Orang itu menghela napas berat. "Aku perwakilan dari kelompok Ruji. Namaku Rocky." "Puas." "Sepuas makan pisang goreng."
Oke, jadi bagaimana tadi tawarannya? Lumayan kan kalau bisa dapat uang dari memeras kelompok Ruji. Kami ingin memberimu uang sejumlah 100 juta untuk ganti rugi mobilmu, ungkap Rocky. Lukas mendengus. Sorry nih, Bung. Harga mobilku gak segitu. Kalau mau ganti rugi jangan nanggung-nanggung dong. Miskin amat kelompok Ruji. Lee membelalakan mata mendengar lebih jelas nama kelompok yang sedang dihadapi Lukas. Itu angka yang sudah paling baik dari penawaran kami, kata Rocky. Halah bacot. Kalau gitu aku bisa bilang ke orang-orang kalau kelompok Ruji miskin aja ya. Memalukan, olok Lukas. Datang aja deh sini kau, Bung, kalau berani. Jeda dari pihak Rocky. Tentara sekali dia sedang menata kalimat berikutnya serta menahan emosi. Dari sini saja Lukas bisa mencium kepulan asap dari kepala Rocky yang panas. Lukas tak hentinya cekikikan di hadapan Lee. Baik, aku akan ke tempatmu, kata Rocky akhirnya, menutup sambungan telepon. Lukas meledak tawanya. Lee geleng-geleng kepala. Itu kau barusan bicara sama orang kelompok Ruji? Tanya Lee. Lukas mengangguk, dia memegangi perutnya karena terpingkal-pingkal. Sinting kau gak ada takut-takutnya. Mereka bukan kelompok yang bisa dianggap enteng. Lukas menggerakkan jarinya sebagai jawaban tidak. Aku sudah beberapa kali bertemu orang suruhan mereka, dan bisa kusimpulkan, mereka itu payah. Gila memang kau, Lukas. Nyalimu besar sekali, decak Lee. Mereka melanjutkan bermain catur. Lee kalah terus. Perkataan Rocky ditepati. Dia datang ke kantor Sukma Group. Lukas langsung menggiringnya ke area parkiran. Orang dari kelompok Ruji tak pantas diajak bertemu di ruangan ber-AC, sikap Lukas. Rocky dari kelompok Ruji rambutnya gondrong. Dia pakai jas warna coklat dan dalamnya sweater turtleneck. Ada codet samar-samar di pipi kirinya. Lukas berata, sebutnya. Coki-coki. Ejek Lukas. Rocky mendengus kesal. Kau orang tak punya etika ya? Kami sudah baik memberimu 100 juta. Lukas tertawa mencemooh. Harga mobilku yang kalian remukan itu 3 miliar, Bung. Rocky kaget mendengar itu. Kami hanya bisa menaikkan ke angka 300 juta, kalau begitu. Lukas mencuy. Kalian itu miskin banget ya. 3 miliar aja gak punya. Nih, tawaranku. Kalian bayar 5 miliar, atau aku bilang ke semua orang di kota ini kelompok Ruji payah dan miskin sekali. Lukas berata, ku peringatkan kau sekali lagi, jangan bikin masalah yang tidak perlu. Kau pikir dengan mengolok-olok kami akan tinggal diam? Rocky menuding Lukas dengan marah. Lukas balas menuding, kalian yang jangan bikin masalah. Bikin gara-gara terus denganku dengan mengirim orang-orang untuk mengeroyokku. Untung aku masih baik, kalau tidak, orang suruhan kalian semuanya sudah mati. Kirim saja terus, aku bunuh mereka semua satu persatu dengan cara tak manusiawi. 1 miliar, tak kurang dan tak lebih, kata Rocky akhirnya. Lukas mengacungkan jari tengah. 8 miliar. Kalian punya waktu sampai jam 8 malam nanti untuk mentransfer. Kalau tidak, kelompok kalian akan kuhabisi sampai ke akarnya. Ini hanya gertakan Lukas belaka. Dia pun ogah berurusan dengan kelompok Ruji. Dia memang bisa saja melakukan itu. Tapi lebih baik tidak. Dia tidak butuh-butuh amat uang dari mereka. Sinting kau, Lukas berata. Bentak Rocky. Hanya kalian, Ruji, balas Lukas. Lukas tidak memedulikan lagi perkataan Rocky. Dia tinggalkan Rocky di parkiran tanpa perundingan berlanjut. Rocky sendiri kesal bukan main. Dia emosi dan meninju mobil orang secara sembarangan sampai alarm meraung-raung. Buru-buru dia pergi meninggalkan parkiran. Lukas kembali ke ruangan Melanie. Tunangannya itu baru saja selesai rapat daring bersama tim pakar untuk meneliti data proyek dari Tommy. Tim Melanie sudah mengirim orang lapangan untuk meng-cross-check data. Ditemukan oleh mereka, semua datanya valid. Melanie memberitahukannya ke Lukas. Bagus kalau begitu, ucap Lukas. Melanie menyunggingkan bibirnya. Makanya, jangan keburu buruk sangka, Lukas. Berburuk sangka adalah senjataku, sahut Lukas cepat. Melanie mengernyit. Lukas juga mengernyit. Ah, lupakan. Keselio lidah barusan. Apa artinya coba? Lukas menertawakan diri sendiri. Aneh, polok Melanie. Langit turun hujan lagi sekarang. Lukas seperti biasa, berdiri dekat kaca dinding. Melanie tanpa diminta sudah berada di sisinya.
Dia tampak puas. Sukma Group sedang berjaya. Keuntungan yang mereka terima dalam beberapa pekan terakhir melejit memuaskan. Melanie menuliskan namanya di kaca dinding yang berembun. Lukas juga menuliskan namanya di samping nama Melanie. Lalu dengan iseng dia menggambar simbol hati di antaranya. Melanie langsung menghapus nama dan simbol hati itu. Lukas tertawa hangat. Dia lalu menuliskan nama Melanie di atas namanya, dan menggambar simbol hati yang lebih besar untuk mengelilingi sepasang nama itu. Melanie mau menghapus itu tapi dihalangi Lukas. Mereka jadi seperti main petak umpet. Melanie menjulurkan tangannya melewati pinggang Lukas, lalu tanpa sengaja Lukas berputar dan menyebabkan Melanie malah berakhir dengan memeluk Lukas. Selama 15 detik, Melanie melepaskan pelukan tak sengaja itu dan bersedekap, matanya memandang jauh ke tirai hujan. Pipinya merona merah. Ponsel Lukas bergetar, ada telepon masuk. Lukas menunjukkan ke Melanie kalau Lily Maharani yang menelepon. "Lily," jawab Lukas. "Lukas, apakah kamu bersedia membantuku lagi?" Suara Lily terdengar stres. Bersambung. 98. "Lily, kamu tidak apa-apa?" Lukas khawatir. Nada suara Lily seperti orang yang sedang putus asa. "Kamu tidak bersedia ya?" Lily terdengar sedih. "Lily, kamu coba ambil napas dulu. Kalau sudah lebih tenang, ayo cerita kepadaku." Melanie menyaksikan Lukas begitu peduli dengan perempuan di telepon itu. Dia menatap curiga. Lukas mendapati tatapan itu, dia memberi gestur yang menandakan bahwa orang di telepon bukan siapa-siapa. Tapi Melanie malah bersedekap, menyandar ke kaca dinding. Memandang Lukas dengan wajah ketus. Tampang cemburu. Tampang perempuan yang lagi asyik-asyiknya menemani, tapi malah diabaikan. Lukas mendengar Lily mengatur napas. Sepertinya dia habis menangis. Suaranya agak-agak serak tadi. Lukas tidak enak mau mengobrol tapi dipelototi Melanie yang cemburu. Lukas minta waktu sebentar. Melanie mencibir. "Bagaimana kabarmu?" Lukas tanya duluan saja. "Tidak baik," jawab Lily. "Intrik geng semakin memanas. Aku di posisi yang tidak enak. Aku jarang keluar sekarang apalagi kuliah. Kubu yang ingin merebut posisi Jeremy sering mengirim orang untuk menggangguku dan teman-teman." Lily menjelaskan lancar. Mendengar itu sudah cukup bagi Lukas permasalahan apa yang dihadapi Lily dan Jeremy. Padahal, kalau Lukas pikir-pikir, sudahlah mereka keluar saja dari dunia geng-gengan ini. Bikin usaha pasti bisalah. Tapi, itu bukan urusan Lukas. Mereka telah memilih jalannya sendiri. "Apa yang bisa kubantu?" Langsung Lukas. Tak ingin Lily berlama-lama larut dalam keputusasaan. Bagi Lily, Lukas sudah seperti pelita di gelap malam. Pelita berotot yang mampu menolongnya. Lily bercerita bahwa Jeremy diundang ke sebuah pertemuan rahasia. Jeremy duga itu hanyalah sebuah ladang pembantaian dirinya. Dia akan dilucuti sampai rela melepaskan jabatannya sebagai ketua geng ketiga. Itu atas perintah ketua tertinggi geng Kota Naga. Ketua tertinggi melihat Jeremy kurang memberikan dampak terhadap geng Kota Naga semenjak bergabung. Dia dibilang hanya pewaris bermasalah. Atas perintah ketua tertinggi, padahal orangnya jauh lebih muda dari Jeremy, Jeremy harus membuktikan bisa mengalahkannya dalam duel. Seperti biasa, duel maut. Pertarungan di bawah tanah waktu itu dianggap batal meloloskan Jeremy. Karena ternyata, Mike sang penakluk hidup lagi. Lukas teringat, waktu itu memang dia tidak benar-benar membunuh Mike sang penakluk. Dia hanya menyerang titik saraf yang bisa melumpuhkan secara total tubuh seseorang hingga tak terdeteksi denyut nadinya. Lukas kembali lagi ke ruang bawah tanah itu dengan menyamar sebagai tim medis. Dia langsung menekan titik saraf itu lagi dan Mike pun bangun. Hal itu tidak diceritakannya kepada siapapun. Mike juga dia sumpah agar tidak membocorkan rahasia itu. "Siapa nama ketua tertinggi itu?" tanya Lukas. "Naga si naga," kata Lily. "Oh, pantas saja nama gengnya Kota Naga." Lukas tebak jabatan ketua tertinggi juga dari warisan. Geng Kota Naga didirikan oleh seorang bernama Sinaga. Puluhan tahun silam. "Jadi, kamu bersedia?" tanya Lily penuh harap. "Kamu harapan Jeremy satu-satunya. Tidak ada jawara lain yang sehebat dirimu." "Apa imbalannya?" tanya Lukas tanpa tedeng aling-aling. "Ini agar dia yakin bisa membuat Kota Naga berpihak kepadanya. Apapun yang kamu inginkan serta dukungan penuh Kota Naga."
Dalam hal perlindungan dan pengaruh di kota, tentu saja wilayah-wilayah yang di bawah kekuasaan Jeremy, jelas Lily. Kamu sudah tahu siapa jawara yang dipilih Nagasinaga. Yang aku tahu, orang itu sangat hebat dan buas. Tak segan untuk membunuh dalam sekali ronde. Apa peraturannya? Tanya Lukas. Tidak ada peraturan. Jawara dipersilakan menggunakan senjata mematikan. Intinya, mereka harus menjatuhkan lawan tanpa ampun. Kamu yakin mau menuruti ini? Lily memastikan. Dengan barang-barang yang dikirim Topan yang sebentar lagi akan sampai, semua itu akan jadi kelihatan mudah bagi Lukas. Kekuatan dan taktiknya dalam bertarung ditambah alat-alat canggih menyelubungi tubuhnya. Dia akan jadi orang yang tak terkalahkan. Lukas minta alamat pertemuan. Lily memberitahukannya. Pertandingan itu akan digelar malam ini. Lukas menghubungi Randy dan menceritakan masalah ini. Katanya dia akan datang juga untuk mendukung Lukas. Randy bilang, Lukas dapat salam dari Christian. Oke, sampai ketemu nanti. Sekarang bagian yang susahnya, menjelaskan kepada Melanie. Dia sudah berjanji kepada Pak Haryanto untuk selalu menjaga Melanie. Tapi, Lukas tidak ingin memulai hubungan ini dengan berita bohong. Maka dia ceritakan yang seperlunya tapi sesuai fakta. Aku ikut kalau begitu, kata Melanie, mengejutkan Lukas. Tapi di sana tidak aman buatmu, Lukas mencegah. Memangnya kamu datang sendirian? Manfaatkanlah anak buah temanmu itu. Benar juga kata Melanie. Setelah itu Lukas menelepon Randy lalu Lily, minta persyaratan khusus agar dirinya mau datang. Lukas minta belasan bodyguard untuk melindungi Melanie. Lukas berfirasat, akan ada entah siapa, orang dari organisasi yang ikut menyaksikan pertandingan. Ini adalah permainan takhta, hiena-hiena penunggu bangkai tengah bersiap, kata Lukas dalam hati. Lukas menunggu orang suruhan Topan mengantarkan barang. Dia bertemu dengan orang itu di parkiran. Barang-barang yang bisa langsung dia kenakan langsung dia pakai. Randy bertemu Lukas di lobi. Lukas sudah siap, dia jadi membawa Melanie serta. Makin kagum dia dengan sikap bodoh amatnya Melanie. Kalau dia mau sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Lukas berangkat rombongan dengan Randy beserta orang-orangnya. Tempat pertandingannya ada di markas utama kota Naga. Ada panji-panji klan Sinaga dikibarkan tinggi-tinggi. Jeremy dan Lily menyambut Lukas dan rombongan. Mereka bersama-sama masuk ke rumah yang begitu besar seperti istana. Bangku-bangku mewah sudah berjajar dan memenuhi ruangan di mana ada sebuah ring besar di pusatnya. Ruangan besar itu dirancang sedemikian rupa jadi seperti tempat berlangsungnya tinju kelas internasional. Pertandingan ini, menurut Lily adalah sebuah ritual yang tak boleh dilewatkan. Setiap kali ada pertentangan dengan tahta ketua, penyelesaiannya adalah ini. Jawara mereka yang bertarung. Itu demi membuktikan kecakapan bersiasat para ketua. Mereka harus tepat memilih jawara hingga bisa melibas semua lawan. Melanie berjalan merapat terus dengan Lukas. Bahkan sampai memeluk lengannya. Lukas merasa Melanie sedang menandai teritorinya. Lukas adalah miliknya. Siapapun yang lain tidak boleh mendekat, termasuk Lily Maharani. Ketika mendekati ring, rombongan Jeremy dan Lukas dihadang oleh Nagasinaga itu sendiri. Dia seorang pemuda usia 20-an yang model rambutnya seperti sisik naga. Dicukur sedemikian rupa sehingga seolah-olah kepalanya bekas ditenggeri naga. Ketua tertinggi, sapa Jeremy, sambil membungkuk. Orang yang mau kalah memang sudah sepantasnya menghormati. Siapa jagoanmu ini? Tanya Nagasinaga meremehkan. Dia sang dewa pembunuh, jawab Jeremy. Oh, dia ya yang membuat kegaduhan waktu itu. Pelanggaran berat karena dia batal membunuh lawannya. Kenapa memangnya? Kau takut kalah? Balas Jeremy. Dia mengebulkan asap cerutunya ke muka Nagasinaga. Mereka saling beradu pandangan tajam menusuk. Bersambung. Lukas salah kira. Dia pikir pertandingannya jadi malam ini. Rupanya Lily salah informasi. Malam ini hanyalah acara pertemuan agar Jeremy mempertimbangkan kembali kedudukannya. Lily meminta maaf kepada Lukas karena salah memberitahukan. Dia pun sebenarnya bingung. Lukas menenangkannya. Lukas membisiki Melanie, pertandingannya bukan malam ini. Melanie tampak mengembuskan napas lega. Setidaknya dia tidak akan melihat Lukas dihajar malam ini.
Pertemuannya memang di ring seperti ini. Tapi ini hanyalah sebuah acara persiapan. Pertandingan khusus antara jawara Jeremy dan Nagashinaga akan dihelat di sini. Mereka sekadar ingin melihat apakah arena ini cukup heboh. Kaulah yang seharusnya takut kalah. Lihat tempat ini, begitu luas dan orang yang datang menonton bukan main-main. Kau akan kupermalukan di hadapan para ketua geng dan afiliasinya, kata Nagashinaga. Kau hanyalah bocah tengik yang tak tahu hormat. Aku lebih tua darimu dan lebih lama mengurusi geng kota naga bagian timur. Kau tiba-tiba muncul bikin geger saja. Coba kau sendiri yang bertanding, balas Jeremy. Nagashinaga menyeringai merendahkan Jeremy. Kalau aku bisa menyuruh orang, ngapain melakukan sendiri? Bodoh kau. Ketua geng mikirnya kayak ajudan. Pertandingan di ring sudah mau dimulai. Pembawa acara sudah mengumumkan siapa saja yang akan bertanding. Sorak-sorai penonton menggema. Sementara Jeremy dan Nagashinaga masih berhadap-hadapan dengan sengit. Lukas tak mau ambil pusing, dia ajak Melanie dan Randy untuk mencari tempat duduk. Nagashinaga tak memedulikan Jeremy lagi kini. Dia berjalan menuju Lukas. Melanie yang duduk dekat dengan Lukas menatap anak muda bau kencur itu. Kau yang akan jadi jawara Jeremy. Kenapa kau mau? Dibayar berapa kau? Jeremy langsung ambil tempat duduk juga di sebelah Lukas. Dia menyilangkan tangan di dada. Menatap Nagashinaga dengan tatapan benci. Jeremy adalah temanku dan tak sepantasnya kau bersikap sombong seperti itu, kata Lukas. Lily dan Jeremy yang mendengarnya terenyuh. Padahal seingat mereka dulu Lukas menolak secara tegas untuk ikut campur dalam urusan mereka. Tak masuk di akal. Sekarang dia menuju Randy. Nagashinaga kenal Randy. Dan kau, Randy, kau memihak mereka sekarang. Randy berdiri, bersikap santai tapi tegas. Christian memberi salam, katanya, "Enyah kau Shinaga." Perkataan Randy membuat Nagashinaga membelalak. Kembalilah kau ke tempatmu. Nikmati waktumu yang tersisa. Kau tidak akan bisa menyingkirkan Jeremy. Camkan itu, kata Lukas tegas kepada Nagashinaga. Nagashinaga mendengus. Dia menunjuk rombongannya Jeremy satu persatu. Bahkan Melanie juga ditunjuknya. Telunjuknya berhenti lama di Melanie. Nagashinaga menatapnya dengan kagum. Secara kurang ajar, Nagashinaga mengedip menggoda Melanie. Lukas mau berdiri menghajar Nagashinaga tapi ditahan Melanie. Sedari tadi Lily mengamati kedekatan Lukas dan Melanie. Hatinya terasa teriris-iris. Dia pikir Lukas akan datang sendiri malam ini. Andai saja begitu, sehabis menonton pertandingan dia ingin ajak Lukas ke suatu tempat. Berdua saja. Tapi perempuan cantik ini mengganggu rencana itu semua. Lily duduk tepat di belakang Melanie. Rasanya dia ingin menjambak rambutnya. Lukas duduk santai dan meletakkan tangannya di punggung kursi Melanie. Dari belakang kelihatan seperti sedang merangkul mesra. Lily begitu panas melihatnya. Jeremy memiringkan badan dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Lukas. Jika kau berhasil memenangkan pertandingan nanti, selamanya aku akan berutang budi padamu. Segala uang yang aku punya tak akan bisa menggantinya, kata Jeremy. Kau tenang saja, jangan pikirkan berat-berat, tanggap Lukas. Selanjutnya mereka menikmati sajian pertandingan gulat di atas ring. Pertandingan gulat yang bertujuan untuk menghibur saja. Semua gerakan dan serangan sudah dikoreografikan. Tapi semua itu bisa ditiru Lukas dalam menghadapi lawannya nanti. Keren sekali ketika pegulat itu lompat lalu kakinya mencapit leher lawan, lalu diputar seperti tornado. Hiruk-pikuk langsung menyambut. Penonton menggila menyebut gerakan itu sangat hebat. Melanie yang tadinya harap-harap cemas akan menyaksikan Lukas bertarung dan terluka, kini merasa terhibur dengan acara gulat. Dia terpingkal-pingkal ketika pasangan gulat melakukan gerakan mengecoh yang lucu. Seru sekali ternyata, decaknya sambil bertepuk tangan setiap pertarungan selesai. Lukas senang melihatnya. Acara malam itu usai secara antiklimaks. Lukas minta maaf kepada Randy karena salah informasi. Tidak masalah, setidaknya malam ini bisa bersantai sedikit menonton gulat. Seru juga ya ternyata. Perkataan Randy disetujui oleh Melanie. Kalau jadwal pertandingan resminya sudah dikabari, aku akan berada di sana mendukungmu. Terima kasih Randy, senang berteman denganmu. Malam itu Melanie masih kelihatan senang sampai tiba di kondo.
Di mobil dia menceritakan ulang bagaimana pertandingan gulatnya berlangsung sambil memberikan komentar-komentar. Saat di kamar, tiba-tiba ponsel Lukas berbunyi. Dia mendapat notifikasi bahwa telah terjadi transaksi besar masuk ke rekeningnya. Dia segera mengecek rekeningnya di laptop. Dia melongo, baru saja masuk uang senilai 8 miliar. Dia teringat tadi siang, dari kelompok Ruji. Hal itu jadi pertanyaan besarnya. Sebenarnya apa yang sedang dimainkan kelompok Ruji ini sampai melakukan hal itu? Sebuah pesan masuk dari Rocky. Sudah terima uangnya, keparat. Lukas menyeringai. Seru sekali mengerjai Rocky tadi siang. Sekarang Lukas mendapat apa yang dia inginkan, lalu apa? Ya sudah, sayang. Lukas kirim pesan balasannya seperti itu. Dia membayangkan betapa kesalnya Rocky saat ini. Keesokan harinya Melanie tampak lebih segar dan sumringah karena semalam habis menonton gulat bersama Lukas. Agak siang di kantor Melanie kedatangan Eni Satria yang kabarnya bakal ikut turun tangan dalam proyek baru penawaran dari Tommy. Lukas menjaga jarak dari Eni sesuai permintaan Melanie kala itu, meski dia tampaknya tidak ingat. Tadi dia diminta berkumpul saja di ruangan Melanie. Itu dianggapnya sebagai usaha Melanie menguji kesetiaan Lukas. Jadinya dia memutuskan untuk bermain catur saja bersama Lee. Lukas cerita kepada Lee kalau Rocky dari kelompok Ruji tadi malam habis mengiriminya uang. Lee dengan bercanda meminta uang kepada Lukas. Dia kaget, Lukas dengan enteng mentransfernya ke rekening Lee. Lee sangat berterima kasih. Agak sore, Melanie menyuruh Lukas kembali ke ruangan. Eni mencarinya. Lukas mau tidak mau menurutinya. Melanie, aku memang budak cintamu, gerutu Lukas dalam hati. Rupanya Eni ingin mengajak Lukas dan Melanie pergi ke klub nanti malam. Sudah lama juga Melanie dan Eni tidak ke klub bersama-sama. Dulu sewaktu mereka masih dekat dan Melanie baru awal-awal menjadi CEO, mereka sering menghabiskan waktu sepulang kerja pergi ke tempat karaoke dan klub. Lukas menarik Melanie sebentar ke kaca dinding, tempat mereka kemarin menikmati hujan. Katamu aku jangan dekat-dekat lagi dengan Eni Satria. Kok sekarang malah disuruh? Aku bingung, protes Lukas. Kamu bingung? Melanie bersedekap. Bersambung. 100. Iyalah aku bingung, jawab Lukas. Kita ini sebenarnya apa, Melanie? Kamu belum terus terang sampai sekarang. Apakah kamu menerimaku sebagai pacar atau resmi tunangan? Lukas entah kenapa melontarkan segala pertanyaan ini. Melanie menelengkan kepala, dia masih bersedekap. Menatap Lukas yang bingung. Aku tahu bagaimana supaya kamu tidak bingung. Bagaimana? Tidak usah dipikirkan semua itu. Bersenang-senanglah saja. Sudahlah, ayo, kita penuhi ajakan Eni Satria. Sudah lama aku tidak clubbing. Jawaban Melanie tidak memuaskan Lukas. Ngomong-ngomong tentang clubbing, membuat Lukas ingat waktu pertama dia mesti menjaga Melanie. Mereka pernah berdansa di bawah gemerlap sinar warna-warni lampu disco. Begitu lekat, begitu harum. Apakah Melanie masih menganggapnya sebagai penjahat kelaminkah sampai saat ini? Hingga membuat dirinya menolak untuk berterus terang. Lukas mendengus, melempar pandangan keluar kaca dinding, ke pemandangan gedung pencakar langit. Dia mempertimbangkan. Dia tidak semestinya meluapkan kekesalannya tadi. Kekesalan atas sesuatu yang tak pasti nan menggantung. Sebuah hubungan seharusnya tidak dibiarkan seperti itu. Pada akhirnya, sebagai budak cinta Melanie, Lukas hanya bisa mengiyakan. Itu semua demi kebahagiaan Melanie. Lukas bakal tak tenang kalau melihat Melanie suntuk hatinya. Dia mengikuti Melanie kembali ke Eni Satria yang penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Kalian bisik-bisiknya mesra sekali. Apa sih yang kalian obrolin di situ? Goda Eni. Ah, tidak penting, kata Melanie. Jadi, nanti kita mau ke klub mana nih? Lukas jadi agak kikuk sekarang berhadapan dengan keduanya. Yang awalnya Lukas menganggap Eni suka sesama perempuan, kini malah dia kepikiran kalau Eni juga suka padanya. Canggung betul. Klub yang biasa kita datangilah, Mel. Klub di hatimu. Itu, nama klub. Tanya Lukas memastikan. Eni dan Melanie sama-sama tertawa. Lucu kan? Lukas garuk-garuk kepala. Mereka jadi pergi ke klub itu. Lukas membawa mobil kantor supaya bisa mengajak serta Eni dalam satu mobil. Melanie dan Eni duduk di belakang sambil mengobrol. Lukas mengamati Melanie yang gelagatnya aneh hari ini.
Di mobil ini saja dia seolah-olah sengaja membuat posisi kaki Annie jadi terpampang pahanya di spion tengah. "Ada apa denganmu, Melanie?" tanya Lukas dalam hati. Sampai di klam, Annie langsung menarik Lukas dan Melanie ke lantai dansa. Lukas sebenarnya agak malas karena dia tidak bisa berduaan dengan Melanie. Serta, pikirannya dirundung galau karena sikap Melanie yang tiba-tiba berubah begini. Dia ingin waktu berdua, memastikan kalau Melanie masih senang dengannya. Annie menari energik sesuai dengan musik yang dibawakan DJ. Melanie pun melepas penatnya dengan berseru lalu mengimbangi tarian Annie. Tampaknya mereka lagi asyik, pikir Lukas. Dia melipir saja ke meja bar. Dia pesan bir, lalu berputar untuk menyaksikan Melanie dan Annie menari. Dia lihat mata Annie berbinar-binar bersama Melanie. Terbit rasa cemburu setitik. Lukas mengenyahkannya. Ini aneh dan tak menyenangkan. Masa dalam satu waktu, dua sejoli saling mencemburui. Seperti ada pihak ketiga, yang perannya adalah mencintai keduanya. Biasanya kan, satu laki-laki mencintai dua wanita. Apakah ini yang dinamakan sebenar-benarnya cinta segitiga? Lukas menenggak birnya banyak-banyak untuk menyingkirkan pikiran kacau itu. Tiba-tiba Melanie menyudahi menarinya. Dia memesan bir juga. Annie menyusul, lalu menarik Lukas. "Ayo sekarang giliranmu, kok tiba-tiba hilang saja tadi?" Lukas menoleh ke Melanie meminta persetujuan. Melanie mengangguk. Lukas bisa merasakan tatapan cemburu Melanie seperti membakar punggungnya yang lagi digelayuti oleh Annie. Annie menari begitu lekat dengan tubuh Lukas. Samar-samar Lukas merasakan Annie mengendus-endus tubuhnya. Annie menari erotis, bergerak mengusap-usap tubuh Lukas dari dada, perut hingga paha. Lukas merasa tak nyaman. Dia berjoget ala kadarnya. Tiba-tiba, ada dua orang berpakaian hitam berusaha menikam Lukas. Karena posisi Annie yang begitu dekat, dia yang hampir kena tikaman. Lukas berhasil menghindarkan mereka berdua dari serangan tikam itu. Tanpa basa-basi, karena tak ada gunanya dia memaksa orang jahat itu mengaku, Lukas segera menyerangnya. Pelindung besi di tangan dia aktifkan. Dia gunakan untuk memukul telak wajah dua orang penyerang. Mereka bangkit dan menyabatkan pisau ke Lukas. Ring! Bunyi pisau menggores lempengan besi di lengan Lukas. Lukas sepertinya tahu siapa yang menyuruh dua orang tak jelas ini. Mereka tak mau kalah segera. Akhirnya Lukas beri pukulan telak yang bikin mereka kalang kabut. Lalu mencontek gerakan di pertandingan bulat kemarin, Lukas lompat dan mencapit leher orang itu dengan kaki lalu memutarnya seperti tornado. Orang itu memutar dan terjatuh. Temannya kaget melihat itu dan memutuskan kabur. Annie Satria begitu bangga dengan Lukas, "Kamu memang kesatria pujaanku." Dia memeluk Lukas secara tiba-tiba. Tidak senang dengan perlakuan itu, Lukas mendorong Annie secara halus. Lukas menuju meja bar bergabung dengan Melanie. Tunangannya itu mendesah. "Tidak di sini, tidak di sana. Di mana-mana. Selalu saja ada orang yang ingin mencelakaimu," komentar Melanie. "Lama-lama aku merasa aku tidak aman berada di dekatmu. Kamu bodyguard yang terlalu banyak masalah." Lukas bingung dengan pernyataan mendadak seperti itu. "Melanie, kamu tidak apa-apa." "Entahlah. Satu waktu ketika aku merasa cukup aman bisa tenang adalah ketika kamu menyuruh Anton menjagaku." Perkataan itu membuat jantung Lukas tiba-tiba anjlok. Dia tidak sampai kepikiran tentang hal itu. Dia pikir tidak bakal ada apa-apa antara Melanie dan Anton. Dia teringat kembali ke saat Anton baru datang ke kota ini gara-gara mencari jejaknya. Anton menyebutkan Melanie adalah perempuan yang sangat cantik. Lukas mengepalkan tangan. "Tapi, kamu diculik," Lukas mengingatkan. "Itu tandanya Anton tak hebat-hebat amat dalam melindungi Melanie." "Ya, penculiknya yang sebenarnya hanya ingin mengusik dirimu kan? Mereka itu musuh-musuhmu kan? Siapa sih kamu sebenarnya, Lukas?" Annie yang mau bergabung tapi kemudian mendengar perseteruan ini membelokkan langkahnya menuju kamar kecil. Mereka, Lukas kesulitan menjelaskan tanpa melibatkan tindakan culas Tommy. Yang sudah diwanti-wanti oleh Pak Haryanto agar Melanie tidak perlu tahu masalah ini. Agar Lukas bisa menyelesaikannya sendiri sebelum mereka merajalela. "Mereka apa? Apa masalah mereka denganmu?" desak Melanie. Aku tidak tahu," kata Lukas akhirnya. "Tentu saja kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa," hina Melanie. Lukas memandangi Melanie dengan heran. Kenapa dia kembali ketus seperti dulu?
Aku bisa menjelaskan. Tapi, tidak sekarang. Lukas merasa tidak kuat menampung segala rahasia ini. Mereka lama saling diam. Lalu dipecah oleh perkataan Melanie, "Sudahlah, kalau begitu aku mau ajukan jatah permintaan wajibku kepadamu." Lukas terkesiap. Ternyata Melanie masih menyimpan 3 permintaan itu. Hal yang dulu membuat Lukas susah tidur. Dia pikir itu tak lagi berlaku. Nyatanya, Melanie menagihnya sekarang. Dan dalam situasi seperti ini Lukas bersiap dengan permintaan yang misterius itu. "Apa permintaan pertamamu?" Bersambung.